dianggurin pesertanya, sampai polisinya datang, mereka masih nggak mau ngomong, guys. Kurang ngajar. CFD Traveler, gua viralin. Nggak ada sama sekali dari mereka itu untuk ngomong. Kalau mungkin kalau ada mungkin aku nggak ngamuk ya Kak. Iya, untuk minta maaf kayak gitu sama sekali nggak ada. Sedangkan kita mogok dari setengah 12 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale, host Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya. Yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Baiklah, di sini telah hadir seorang narasumber yang akan menceritakan atau yang beberapa hari lalu mengalami pengalaman pahit seputar pendakian. Dan katanya narasumber kita ini boleh dibilang katanya sih dibohongi atau ditipu ya, diduga ditipu oleh pengelola trip. Apakah benar? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Ya Kakak, selamat malam. Apa kabar? Baik. Ya ampun, habis naik gunung tapi masih tetap cerah ya. Aduh, bisa aja. Heres deh. Ya. Kak Eci ya. Kak Eci dari mana sih Kak? Dari Bekasi. Dari Bekasi juga ya. Kita tetangga tapi kok nggak tahu, nggak pernah main ke basecamp Jejak Backpacker sih. Iya ya. Padahal di sini ada basecamp pendakian Ada loh. tuh. Iya, ya ini. Jejak Backpacker. Iya, basecamp di sini kan selain kita studio juga basecamp, merupakan basecamp untuk teman-teman mungkin yang lagi backpackeran dari luar Pulau Jawa atau dari mana aja nih pengen mampir. Oh, nggak ada pas sampai di Jakarta atau Bekasi nggak ada hotel mahal atau apa. Silahkan gitu bermalam di basecamp Jejak Boleh Backpacker. dong berarti kesini. Boleh. Oh, boleh tuh ya. Iya. Oke, Kak Eci, ini katanya kemarin kan habis dari, saya lihat seperti teman-teman yang udah nonton postingan Instagram Jejak Backpacker, di situ kan ada seorang wanita marah-marah, suaranya menggelegar di malam hari itu. Wah, siapa tuh? Siapa tuh? Nanti kita hadirkan setelah Kak Eci ya. Tapi sekarang ini kita akan tanya-tanya Kak Eci dulu. Itu gimana sih Kak? Kok bisa gitu? Apakah ini termasuk tergiur dengan harga murah juga atau gimana nih? Boleh diceritakan. Jadi gini Kak, dulu berapa bulan yang lalu tuh aku pernah ikut TikTok ya. TikTok dari Salak. Kenal salah satu pendaki juga di sana. Terus aku ngelihat dia, aku emang pengen banget ke gunung, boleh nyebutin gunungnya nggak? Boleh. Ke Gunung Lawu ini ya. Kakak aku tuh nggak bisa tadinya karena dia mau kerja nggak bisa cuti kerja kan. Oke. Jadi aku mikirnya aku harus berangkat sama siapa nih? Kalau aku sendiri nggak mungkin diizinin dari keluarga kan. Berarti otomatis aku harus cari open trip. Aku ngeliat postingan dia belum lama dia ke gunung itu tuh. Aku nanya, kamu ke gunung itu naik apa? Kata dia ikut OT. Boleh minta linknya nggak? Aku nanya berapa? Boleh nyebutin harga ya? Boleh. 360 kata dia gitu. Wah, murah dong. Gimana kita nggak kegiur kan? Ya. Aku lihat lah, aku buka tuh Instagramnya. Bener Kak, 360. Aku sempat mikirnya 360 juga kita berpikir ini bener nggak sih OT kayak gitu kan? Cuman buktinya dia bisa pulang lagi dong. Berarti hidup tuh dalam keadaan sehat. Berarti nggak kenapa-napa dong tuh OT, ya kan? Ya udahlah, aku mungkin aku langsung ngomong ke kakak aku gini, gue mau ikut nih, gue mau berangkat ke Lawu, lu mau ikut nggak? Kata aku gitu. Gue tanya sekali lagi, lu mau ikut nggak? Terus kata dia nggak mau ninggalin aku sendiri Kak. Kata dia, yaudah gue ikut, kata dia kayak gitu. Terus kata aku, yaudah aku bayarin langsung. Terus dia, OT apaan? Kata dia kayak gitu. OT dari ini, kata aku gitu kan. Yang bener aja itu segitu harganya. Lah iya bener. Jangan ngada-ngada lu, kata dia gitu. Orang udah gue booking kok, kata aku gitu kan. Udah aku DP waktu itu kan. Ya udah akhirnya bilang, dia tuh sempat nggak percaya Kak, karena kan sekarang kalau kita pribadi aja dari Bekasi ke Lawu itu bisa 750 cuman buat
berangkat pergi doang, ongkos doang ya, beda dari makan, simaksi segala macem kan. Akhirnya dia bilang, yaudah deh coba-coba aja nih, kata dia gitu kan. Sebetulnya sih udah tuh dari kita berangkat sih nggak ada masalah apa-apa, dari bisnya segala macem tuh nggak ada apa-apa ya Kak. Cuman di sana juga kita juga aku akuin Kak, krunya itu semuanya itu baik-baik banget Kak, tanggung jawab semua. Nggak ada yang namanya ninggalin peserta Kak. Karena posisinya aku tahu kakak aku tuh super lelet ya, super lelet. Jadi aku tuh tracking sendiri ya Kak pas berangkat nih ya. Aku tracking sendiri pas aku di belakang ada kru kan. Aku minta bawain carrielnya ke krunya. Itu krunya baik banget Kak. Kataku pas aku sampai pos 1, kakakku mana Kak? Itu masih ada di belakang sama kru satunya kan. Oh ya udah, carriel aku bawain dong, kataku gitu kan. Oh ya udah sini, aku kira bercanda tuh, lumayan kan. Berarti kan kalau kita nyewa porter mahal tuh, gitu kan. Dibawain tuh carriel aku, dibawain, aku nitip ke kakakku. Aku titip kakakku ya. Dan bener-bener kakakku tuh maksudnya emang orang mungkin aku adenya aja pribadi kesel nungguin dia lama di trek, dan krunya itu bener-bener sabar banget Kak. Ngadepin kakakku, aku akuin dia sabar banget. Jadi kataku kalau untuk krunya itu kayak nggak ada masalah sama sekali. Cuman ya permasalahannya itu ya di kita pulang. Kita pulang. Ini aman-aman aja nih, selama pendakian itu nggak ada problem misalnya seperti makanan atau apa segala macamnya. Enggak, kalau untuk makanan kan kita bawa sendiri Kak. Kita bawa sendiri, kita bawa sendiri. Jadi nggak ada masalah kayak makanan segala macam tuh nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Selanjutnya pas perjalanan pulang itu? Pas perjalanan pulang itu kita nggak kita naik truk dulu ya buat ke terminal Kak. Dari truknya itu sempat nanya, ini bisnya yang mana nih biar nggak jauh kita pada jalan. Aku kan posisinya di truk itu duduk berdua sama kakakku ya. Kita nyariin bisnya nggak ada karena bukan bis yang kita naikin dong. Terus akhirnya kalau nggak salah ada siapa yang teriak, oh itu bisnya di belakang. Akhirnya berhenti tuh truknya ya. Berhenti truknya, kok ini bisnya beda gitu kan. Bisnya beda, bukan beda bis dari yang awal keberangkatan nih. Beda. Kita jadi kan emang makanya truk itu nanya mau berhenti di mana bisnya, kita nggak nemu dong karena nggak ada, kita nggak tahu itu bisnya yang mana, ternyata ganti bis gitu. Beda lagi. Naik tuh, berarti pindah nih dari bis dari truk itu ke bis nih, dioper ya. Kan dari base camp ke terminal itu kita naik truk. Jadi dari terminal baru kita naik bis kita sendiri gitu kan, bis dari OT itu. Nah selanjutnya yang permasalahan yang saya share di Instagram itu si Dede itu yang lebih mengerti. Ya karena di situ posisinya kan ada yang ngomong juga. Aku juga mau konfirmasi nih Kak, di situ juga ada krunya yang ngomong itu orangnya tidur tuh, tiba-tiba dia ngamuk, bangun tidur tiba-tiba ngamuk. Mungkin tuh salah orang, yang tidur itu aku gitu. Karena aku tuh posisinya mau di mana-mana juga, kalau capek ya udah tidur gitu. Jadi emang posisinya bis mogok itu dari 11:30 malam Kak. Dari 11:30 malam ya aku tidur, kakakku melek sih sampai jam 5 subuh kalau nggak salah. Jadi itu kita terlantar di tol itu dari jam 1:30, 1:30. Berangkat dari terminal jam berapa itu? Itu kalau nggak salah malam ya, malam deh Kak, malaman. Soalnya kita juga turun tuh malaman, kalau nggak salah kita jam 9-an apa ya? Kalau nggak salah lupa deh Kak, pokoknya malaman deh, aku nggak ngeliat jam itu pastinya. Berarti di awal ini trip ini dicari sama aku, Kak Eci ya, yang merekomendasikan gitu, karena dilihat dari latar belakang trip ini nih nggak pernah punya masalah gitu. Enggak sih, aku nggak ngeliat itu nggak ngeliat situ ya. Iya, yang aku lihat, wah murah nih. Sekarang siapa yang tergiur karena dong? murahnya aja. Padahal kalau kita lihat gitu kan latar belakangnya memang udah banyak ya. Ada yang aku tuh tahu latar belakangnya dia, ada yang maksudnya kayak apa gimana, kayak ada yang terlantar. Aku tuh tahunya setelah kakak aku upload ya Kak. Setelah upload yang viral itu, aku baca di komentarnya itu, oh ini mah OT ini lagi. Baru aku tuh baru tahu Kak kalau OT itu ternyata sempat bermasalah gitu. Nah gitu. Aku tertipu. Ini pertama kali OT dan kayaknya bakal trauma deh kan gitu kan. Ibaratnya kita ke gunung buat ngilangin trauma nih. Turun dari gunung ada trauma baru dong.
Memang ya harga mahal itu emang nggak menipu ya. Iya, jangan sama yang murahan ya berarti ya. Jangan tertipu dengan harga murah. Gitu. Emang yang murah kayaknya gak baik ya. Enggak juga. Apalagi tuh apa tuh kayak beda konteks ya, beda konteks. Beda konteks. Enggak sih, sebenarnya yang murah juga ada sih. Tergantung orangnya mungkin Iya. bertanggung jawab atau enggak Iya, gitu. benar. Nah, selama di dalam bis itu, jadi mereka ini apa yang mereka lakukan dari kru ini setelah bis itu mogok tiba-tiba? Kalau aku sih kan tidur ya Kak. Jadi mungkin jadi kayak simpang siur nih, ada yang bilang krunya hilang, ada yang enggak, tapi ternyata Masuk ke simpang siur nih Kak. masuk ke kampung goib. Kayak simpang siur, ternyata krunya itu katanya lagi beli minum kalau nggak salah deh. Cuman katanya ada yang ngebagiin minum juga gitu Kak ke peserta. Cuman kayaknya peserta yang di depan-depan doang deh. Kayaknya untuk yang di belakang tuh kita nggak ada yang dapat kan. Bayangin deh Kak, dari setengah 12 malam sampai subuh jam 5, kita mungkin di subuh itu kita udah sampai harusnya ya kan ke rumah masing-masing ya. Dan ini kita masih di dalam tol gitu kan. Dan kita pasti kan kehausan, kelaparan tuh kan. Jadi mungkin dari situ ya kakak aku juga ngamuk lah ya Kak. Kita udah capek, terus kan juga posisinya kita juga capek habis trekking ya kan. Terus bis nggak bener-bener. Tapi sih yang aku lihat itu bis kayaknya nggak tahu dibenerin, nggak tahu enggak. Cuman pas aku bangun tidur, aku turun nggak ada yang ngebenerin sih. Diam aja udah itu. Pas aku bangun ya, tapi nggak tahu pas aku tidur, mungkin ntar bisa ditanyain ke kakak aku itu bisa dibenerin apa enggak, aku nggak tahu gitu. Oke. Berarti sepengetahuan Kak Eci ini cuma sampai di sini aja gitu. Lebih lanjutnya Kakakku Kak Dede ya. Kakak Dede. Ini Bukan AA, itu kakak A Dede. Dede. Oke, kalau gitu kita panggil aja kali ya. Boleh. Dedenya ya. Oke. Terima kasih Kak Eci buat sambutan meriahnya di awal topik pembicaraan ya. Seru juga ya kalau dengan wanita-wanita yang gahar gini ya. Gahar tuh apa tuh? Galak. Oh galak ya. Kayaknya bukan aku deh. Bukan. Ntar bisa ngeliatnya kakak aku ya. Oke Kak Eci, terima kasih. Siap. Oke, halo Kak Dede. Iya. Ini AA, kakak Dede gitu Sama ya. namanya. Enggak, panggil Bang Ali aja ya. Bang Ali. Bang Ale. Iya. Oke, Kak Dede. Iya, tadi udah kita wawancarai juga dari adeknya ya. Iya, Eci. Adeknya Eci. Ini kakaknya gitu. Nah, tadi kan udah kita dengerin bareng-bareng ya teman-teman semua di rumah bahwa di sini mereka berdua ini adalah salah satu korban dari open trip. Nah, tapi mungkin kasusnya ini yang terdahulu sekali dan yang sekarang ini mungkin berbeda. Nah, berbedanya di sini adalah mereka ini diterlantarkan saat akan pulang menuju rumah gitu ya, lebih tepatnya. Mepo masing-masing. Mepo masing-masing. Oke, Kak Dede, ini seperti apa sih dari kejadian ini yang dialami sama Kak Dede sama adek ya? Sama adek. Adek. Jadi gue ininya lidahnya beribet apa kakak Dede kakak gitu. Oke, bisa diceritakan Kak Dede? Yang udah dijelasin sama Eci tadi, aku nggak tahu kalau aku ikut OT itu. Karena yang booking kebetulan itu adik aku. Kan yang udah dijelasin harusnya aku nggak bisa ikut karena cuti aku habis. Adik aku mau pergi sendiri Kak, gitu, mau ikut OT gitu. Tapi dari keluarga kita nggak pernah misah gitu, kecuali TikTok ya, karena nggak ngecamp yang berhari-hari gitu. Ya udahlah, ngalah aku ikut. Pas berangkat pun nggak ada masalah apa-apa. Di jalur pun krunya nungguin aku karena aku tim siput paling belakang Kak. Aku paling belakang. Mereka itu sekitar jam 6 tuh udah sampai di pos 3 Gunung Lawu. Sedangkan aku sampai di itu sekitar jam 8-an. Telat 2 jam. Aku paling belakang, paling siput. Lama banget ya. Banget. Begitupun summit juga aku paling terakhir. Serius, tapi krunya di situ sabar banget ngadepin aku dibanding adik aku sendiri. Adik aku sendiri pun nggak sabar ngadepin aku, dimarah-marahin aku. Kayak aku adiknya kayaknya. Pas pulang itu, mungkin karena udah malam,
ya kan, udah capek juga. Kita pas sampai di terminal, karena kan bisnya itu di terminal ya Kak, bukan di base camp. Oke. Sampai di terminal pun aku bingung, bis kita mana gitu. Bis kita mana sih Ci? Aku ngomong sama adekku. Nggak tahu deh, tunggu krunya, ngomongnya gitu kan. Nggak taunya bis kita warna biru. Awal keberangkatan itu bisa warna hijau. Kuning, warna kuning. Bis yang warna berangkat kuning pun kita nggak komen walaupun di dalamnya sumpek, karena ya rata-rata gimana ya, aku di situ memaklumin karena harganya tergolong murah, ya kan. Pas pulang kita beda bis, jalan beberapa jam mau masuk tol itu bis mogok di 11:30 malam. Iya, aku di situ belum komplain Kak, karena posisi ngantuk, kaki capek ya kan, lapar juga, haus juga, lengkap deh pokoknya. Berusaha tidur, aku berusaha tidur. Karena adik aku pules banget Kak, gak ada bangun sama sekali. Mungkin yang kru maksud itu saya tidur gak ada. Sedangkan saya itu keluar masuk bis, keluar duduk di pinggir tol nyari angin. Kelamaan di pinggir tol nyamuk, di dalam gerah. Aku coba tidur, penuh keringet aku. Aku cuman heran yang di dalam bis peserta sebanyak itu mereka bisa tidur gitu. Udah aku tungguin, udah bolak-balik gitu. Meluaplah emosi aku ini udah berapa jam gitu kan. Pas aku di luar bis ini, aku ngobrol sama peserta 2 orang yang dari Mepo Jakarta juga. Sedangkan itu bisnya Meponya banyak Kak, bukan dari Jakarta aja, dari Sukabumi, dari Cianjur, dari Bandung, dan UKI dari Mepo. Jadi 360 itu semua Mepo. 360 ribu itu udah semua Mepo gitu. Sebenarnya nggak 360 sih Kak, sebenarnya 400 ribu. 20 ribunya surat sehat, 20 ribunya itu truk dari terminal menuju base camp. Ya, tapi yang aku denger pas videonya ini viral, katanya Gunung Lawu tidak pakai surat sehat. Sedangkan di situ peserta kurang lebih 40 lebih, 50 lebih karena ada rambungan hotel lain gitu. Kemana dong uangnya? Gabung nih. Ceritanya ini gabungan trip ya. Digabung. 20 ribunya kemana? 20 ribu dikali 50 orang aja udah lumayan loh Kak. Iya. Ya kan? Apalagi pendaki sekarang kan yang nyari, apalagi aku mungkin pendaki FOMO mungkin ya. Di situ ya udah, pas aku ngobrol sama peserta di situ, aku ngomong, ini nggak ada penjelasan dari krunya ke kita apa gimana gitu. Maksud aku tuh gini loh Kak, dikumpulin seluruh peserta gitu. Nih kendala bisnya tuh ini gitu. Kan peserta bukan di situ peserta aja, bisa dijadiin tim buat ya namanya kita naik gunung kan, itu udah tim, udah keluarga dong Kak. Apalagi sweepernya di situ nungguin aku, super sabar, kenal aku, pasti kan sedikit banyaknya kita juga ada cerita dong. Ya kenapa nggak nyamper nih gitu, ini ada kendala ini gitu. Katanya yang aku dengar dari supirnya overhead bisnya. Ya, datanglah polisi, mungkin polisi lintas mungkin ya, nanya nyamperin kenapa kendala mobil ini gitu. Supirnya tuh kayak nggak mau jawab apa gimana, aku juga nggak ngerti. Kebetulan di belakang bagasi kap bis itu ada ember Kak, 3 ember ya kan. Aku tendang dong. Aku bilang gini, ini gimana sih? Kok gak mau ngomong sama sekali gitu? Ini tuh bis kenapa gitu? Ada apa gitu? Kenapa nggak ngomong sama kita gitu? Itu yang aku cuman yang di otak aku tuh cuma kenapa nggak kompromi gitu loh? Kita kan di sini banyak loh. Kamu bawa banyak orang, sedangkan di situ kru yang bertugas cuma hanya 4. Nggak ada sama sekali dari mereka itu untuk ngomong. Kalau mungkin kalau ada mungkin aku nggak ngamuk ya Kak. Iya, untuk minta maaf kayak gitu sama sekali nggak ada. Kalau minta maaf mungkin pas sudah viral videonya. Sebelum pas ngamuk itu mereka diam. Mereka pas aku pun ngamuk mereka diam. Kenapa nggak samperin gitu? Sebelum orang ngamuk tuh gitu. Sejam 2 jam mogok kita masih maklumin Kak. Setelah 2 jam kita cari solusi bareng-bareng. Aku maunya kayak gitu. Cari solusi bareng-bareng nih, krunya gimana gitu. Dan aku pun yang dengar, kan kita punya grup dari OT tersebut ya. Dari OT-nya itu menjelaskan di grup, katanya krunya itu baru menyampaikan jam 3 pagi. Sedangkan kita mogok dari setengah 12 malam. Tuh.
Pas aku begitu ngamuk, ada polisi lintas juga, nyala bisnya Kak. Bisa nyala. Bisa nyala. Iya. Itu udah jam berapa nyala itu? 5:30 pagi. 5:30 pagi. Dari jam 12 malam. 11:30. 6 jam. Iya. Aku tipikal orang yang gak bisa gerah Kak. Serius. Jadi kalau bilang mereka aku tidur pules, bohong. Mungkin tidur selama sejam mungkin. Tapi kan aku turun bolak-balik karena saking gerahnya. Di dalam AC mati gimana sih Kak? Iya, Itu. betul. Di situ krunya sempat bermusyawarah ke peserta untuk penambahan uang kita pengganti bis. Oke. Ya. Pengganti bis sekitaran satu peserta itu 50.000. 50.000. 50.000. Oh, ini dibebankan ke peserta? Iya. Hasil musyawarah peserta juga. Oke. Iya. 50.000. Kita oke. Biar cepet pulang. Karena kita posisi udah capek gitu kan. Biar cepet pulang 50.000 udah deal nih. Kita keluar tol, menunggu bis yang baru. Itu lumayan bagus sih Kak dibanding bis sebelumnya gitu kan. Udah naik, seluruh pesertanya naik. Pas kita masuk tol lagi, tiba-tiba bis ini berhenti lagi di rest area. Aku pikir kok berhenti lagi, apa mungkin mau istirahat makan apa gimana. Ternyata ada satu peserta yang debat sama supir. Nggak tahu peserta, nggak tahu kru, aku nggak ngelihat waktu itu kan. Aku masih di belakang. Pas aku dipanggil, Dek itu ke depan dulu dipanggil gitu. Aku dipanggil Kak sama peserta. Kayaknya orang Cianjur deh kalau nggak salah. Soalnya kan peserta banyak jadi aku nggak terlalu kenal ya. Pas ke depan ternyata patungan 50.000 itu hanya di Mepo Uki. Oh. Jadi peserta sedangkan banyak Kak. Dari Cianjur ada, Bandung ada, Sukabumi juga ada. Gitu. Jadi supirnya nggak mau jalan karena uangnya kurang. Supir mau jalan kalau uangnya udah di tangan full. Gitu. Pesertanya ngomong terus gimana nih solusinya gitu kan. Awalnya bilang kalau kita nambah 100.000 gimana per orang, berat dong. Nggak semua pendaki punya uang. Iya betul. Pendaki ikut pamflet itu membayar sesuai flyer itu karena murah. Iya. Ya kan? Karena murah. Sesuai budget Sesuai budget yang di kantong kita, termasuk adik aku karena melihatnya murah. Aku kan udah bilang itu beneran 360. Ya kan pasti orang mikir lah ya kan. Terus adik aku udah DP Kak. Mau gimana? Udah DP Kak, kata dia gitu. Terus pas aku malam nanya lagi, kita jadi berangkat. Itu beneran, udah lunas Kak. Gimana? Jewer aja kupingnya, jewer. Ya udahlah, kita berangkat. Yang penting aku nemenin adik aku gitu, jangan sendiri. Aku bilangnya gitu, jangan sendiri. Ya, untung kemarin aku ikut. Coba kalau enggak, ya kita nggak tahu sih yang namanya kendala teknis mesin gimana ke depannya. Aku nggak tahu. Aku nggak bisa sepenuhnya menyalahkan bis atau OT-nya. Cuman di sini aku kurang komunikasinya aja sih yang aku pikir gitu. Itu udah 100.000. Balik lagi yang ke 100.000 ya. Balik lagi ke 100.000 buat yang seluruh Mepo. Karena supir ini ditelepon sama owner dari OT tersebut cuman dibayar sekian juta. Jadi uangnya kurang Kak. Peserta disuruh nambahin 100.000. Menurut aku gede loh 100.000 tuh. Iya. Gede ya. Apalagi mayoritas orang pekerja. Di situ tuh mayoritas pekerja anak kuliahan. Berapa orang total? Yang aku tahu sih waktu ditulis di grup hampir 60 ya. Hampir 60. Di grup kan ada tertera nama dari mana aja gitu kan. Terus dijelasin udah lunas apa belum gitu kan. Jadi pas 100.000 tuh aku ngomong, nggak semua pendaki punya uang Kak. Saya bilang kayak gitu. Kalau misalnya kalian mau uang lebih, kita nggak milih kalian dari awal gitu. Aku ngomong pas pesertanya ngomong terus gimana nih cuma sampai Mepo Uki. Yang dari Cianjur ngamuk. Telepon ownernya ngomong ini harus diberesin, kalau enggak kru kamu saya penjarain. Saya masih ada bukti videonya. Saya masih ada bukti videonya dan aku sempat upload di IG juga kok. Yang dia telepon itu dari Cianjur apa Sukabumi aku lupa. Itu yang aku dia telepon ini gimana harus diberesin gitu. Karena aku kan nggak bisa bahasa Sunda. Karena mereka mayoritas Sunda gitu kan. Nah dia ngomong ini harus diberesin gitu. Ini gimana gitu. Kalau enggak sampai diberesin saat ini juga kru kamu 4-4-nya saya bawa ke kantor polisi. Bereskan aing na bos. Bos kudu beres ayeuna antarkeun ka Cianjur ka Bandung.
ku ayang nyaho. Kau nyepelekan bos. Ku aing ya anak buahnya bisa dipenjarakan ku aing. Nah, ternyata dia mengeluarkan uang cuma sekian yang aku nggak tahu totalnya berapa. Jadi kekurangannya peserta disuruh nambahin gitu kan, buat patungan gitu. Di belakang aku banyak banget yang ngeluh, Kak. Beneran nambah gitu, beneran nambah gitu. Gak bisa 20 aja, aku aja deh yang 20 gitu. Apa ada yang 35, ada 35 gitu. Aku bilang kenapa Kak? Kau bilang gitu. Aku cuma pegangan uang buat ongkos Gojek dari Mepo aja, Kak. Miris gak sih, Kak, dengernya? Iya. Miris gak sih? Kita sesama pendaki loh. Iya. Aku juga nggak bisa nggak mau nyalahin apa. Cuman aku di sini mau apresiasi yang aku bilang ke kakak nih, yang terjadi tuh kayak gitu. Oke. Gitu. Ada 2 peserta juga yang pulang naik kereta karena mereka harus kerja di hari itu. Mereka harus mengeluarkan uang 800.000, Kak, buat pulang. Dan mereka harus jalan kaki loh keluar tol. Kan nggak bisa mesen Grab. Iya. Di dalam tol kan, posisi kita dalam tol. Mereka jalan kaki keluar, terus nyari stasiun apa yang terdekat di situ. Aku kurang ngerti waktu itu. Terus aku nanya, Kak, berapa, Kak? Tapi nggak bisa langsung ke Jakarta, harus ke mana dulu gitu, kayak transit gitu. Jadi tiket pertama itu sekitar 400, tiket keduanya sekitar 400 lagi gitu. Aku mikir, aku berdua adekku, 800 dikali 2 udah 1,6 loh. Kalau 1,6 udah bisa naik Rinjani belum sih? Iya, bisa, Iya kan? tapi ditipu lagi. Ya aku mikirnya ke sana, Kak. Kalau misalnya aku berdua, ya ya kan 1,6 pulang ke Jakarta berdua dari Lau gitu kan. Rinjani itu berapa sih? 19 ya? 19 ya? Nambah berapa lagi tuh? Nyampe Rinjani. Kalau 16 paling Mogok lagi. 2 peserta tuh pulang kan naik kereta. Ya mereka cutinya udah habis, udah gak bisa diundur lagi gitu. Oke. Aku pun di situ kena SP juga sih, kena teguran gitu. Karena Oke. kan aku nggak masuk dari hari Jumat. Kan Jumat malam berangkat tuh. Gak mungkin dong aku pagi kerja. Jumat aku kerja, Sabtu yang nggak kerja. Jadi hari Sabtu aku nggak masuk, Senin nggak masuk lagi. Dan Selasa pun kan belum tentu fit badan kita tuh Yeah. fit apa gimana gitu. Apalagi aku lagi kan aku badannya gemuk gitu ya. Ini aja kalau berbadan gemuk tuh mungkin cepat lelah bagaimana gitu. Ya berarti 4 hari Kak aku nggak masuk. Gitu. Aduh, parah ya. Jadi tapi untuk itu ditelusurin nggak sih kalau dari dari adiknya Kak Eci itu ditelusurin nggak bahwa ini kan kalau saya lihat kan udah dalam naungan PT ya, PT C Traveler kayak gitu kan ya. Nah, setahu saya ya kalau untuk PT dalam bentuk kayak bahasa Inggris, maksudnya Traveler itu kan bahasa Inggris ya. Itu kan masih belum bisa sih setahu saya ya. Soalnya saya kemarin mendaftarkan PT Jejak Backpacker Indonesia ini itu gak bisa karena backpackernya ini dari bahasa Inggris. Artinya digantilah dengan kata jejak, saya ganti dengan Jejak Kreator Indonesia, baru bisa. Nah, saya sempat curiga juga dengan nama PT-nya ini nih, PT C Traveler. Nah, Travelernya ini bahasa Inggris. Apa benar nih dia udah jadi PT? Kalau dia menyalahgunakan atau dia mengelabuhi orang-orang dengan nama PT, embel-embel PT, dia bisa kena pidana nih. Aduh, gak tahu deh aku. Karena udah termasuk penipuan dong. Iya. Pasti sih. Iya. Kalau oke lah kalau dia nggak nama PT-nya nih dibuang, kita ambil C Travelernya ini masih aman. Cuma karena ada nama PT, dia termasuk penipuan gitu. Pernah denger gak sih Kak, kalau perempuan itu mencari sesuatu tuh detail banget. Iya, udah pasti sering. Bini saya aja kalau mata-matain saya detail banget. Aku biasanya tuh paling detail Kak kalau nyari kayak gitu. Cuman aku nggak keburu waktu, kan aku kerja juga. Terus aku juga pas izin juga kan aku bilang mau izin naik gitu kan, otomatis kan di double. Jadi aku nggak sempat main handphone apa gimana ya. Aku saat itu percayain adik aku banget. Tapi hasilnya aku nggak bisa marahin dia sih Kak, soalnya gimana ya,
kan bis kan aku lempar pakai trekking pole ya Kak. Jujur loh, aku ngamuk di dalam nih karena aku dengar dari peserta lain katanya kru nggak ada. Oke. Di saat mogok kru nggak ada, katanya tuh. Ya aku ngamuk dong, kru kemana nih? Sedangkan udah berapa jam gitu kan. Aku tuh pukulin kaca pakai trekking pole. Adik aku kayak mau nangis Kak. Jadi kayak udah Pak Kak jangan gitu Kak gitu. Soalnya ya mungkin namanya orang Sumatera gimana sih Kak? Emosian. Ya aku emosi saat itu beneran. Karena aku mikir wah gila sih nih gimana nih, nggak ada kejelasan apa gimana, setidaknya ngomong kayak apa gimana gitu kan. Aku pengen tahu nih kejelasannya gimana, ke depannya gimana gitu kan. Nggak ada. Ternyata pas video viral itu ada satu peserta ngejelasin ke aku, katanya kru nggak hilang tapi beli minuman. Beli minuman gitu. Kok kamu dapat aku enggak? Aku ngomong gitu. Kok kamu dapat aku enggak? Aku sama adik aku sampai minum peserta lain loh. Sampai minta-minum peserta lain, aku bilang gitu. Dapat kok Kak, dapat air dibagi-bagiin. Mungkin emang nggak satu orang satu botol gitu. Jadi kayak satu botol tuh sharing gitu. Ya nggak apa-apa, setidaknya minum. Aku bilang gitu, tapi aku nggak dapet. Oh ya udah berarti nggak hilang, aku bilang gitu. Cuma yang aku tahu di saat itu kru emang nggak ada. Jadi katanya ada 2 orang beli minum, 2 orang tidur Kak, katanya tuh. Simpang siurnya yang di kru menghilang tuh itu. Tapi di saat aku ngamuk kru nggak ada. Lagi beli minum itu mungkin. Itu yang satu cowok yang berdiri ngeliatin itu siapa itu yang denger Kak Dede itu ngamuk-ngamuk? Peserta juga sih Kak. Oh peserta juga. Ada Pikir satu, itu enggak ada satu krunya. peserta bajunya sama ya. Bajunya sama kru Kak, sumpah. Aku kira dia krunya Kak. Halo krunya ya, aku ngomong gitu. Bukan. Ininya sama, PDL-nya. PDL-nya warnanya sama. Pas aku, kalau PDL-nya dia kan ada nama PT itunya. Dia emang nggak ada, tapi namanya aku minus kan. Tiba-tiba dia datang dari depan. Diem aja sih lu, bukan aku. Aku salah orang ngawarin. Bukan Dede, ini aku katanya. Oh, kok kamu sama sih bajunya? Gak ada PT tuh, gak ada. Kata di belakang kan ada PT-nya. Gak ada, oh ya bener gitu. Ada satu peserta baju sama banget Kak. Dari warnanya, dari PDL-nya, cuman beda gak ada namanya aja. Ya gimana orang gak salah ya kan. Iya, jadi sasaran akhirnya kan. Aduh, aku maaf ya Kak, udah marah-marah. Gak apa-apa, kalau kamu gak marah kan gak bergerak. Nanti kita di sini sampai siang gitu jawabannya. Sebenarnya sih gimana ya? Ya soalnya aku gak sabaran aja orangnya. Ya pengennya gitu, balik lagi pengennya ada kejelasan aja di saat mogok itu gitu. Iya bener sih. Apalagi ownernya di grup bilang katanya dikabarinnya jam 3. Sedangkan 11:30 mogok. Berarti dia ngabarinnya gimana gitu kan. Aku pikir ke situ aja sih. Soalnya di grup dibilangnya gitu. Oke. Berarti yang patungan 100.000 itu ini masih tetap lanjut atau 50.000 jadinya. Karena yang dari pribadi aku ngomong berat. Oke. 50.000 aja itu sebenarnya udah keberatan banget buat para pendaki yang mungkin kan pendaki kan ada kelas atas, bawah gitu, menengah gitu, kita nggak tahu ya kan namanya pendaki gitu. Jadi ya aku bilang Kak kalau 100.000 aku keberatan dan pendaki lainnya keberatan gitu. Hanya 50.000. Jadi sampai 50.000 gitu. Jadi tetapi tetap sampai Jakarta aja bisnya gitu yang dari Sukabumi apa Cianjur Bandung itu dicariin mobil lain. Mobil kayak pribadi gitu. Oh. Setidaknya mereka pulang ke Mekpo masing-masing ya dengan tambahan uang segitu aja gitu. Oh. Gitu. Iya, salahnya sih mereka ya nggak ada omongan itu. Tadi benar sih kata Kak Dede ya. Iya. Seenggaknya ada omongan lah dari mereka Iya, ini gitu. apa kayak gitu kan. Biar kita juga enak gitu. Nggak bakal kita mau emosi ya Iya. sama-sama kita bukannya enak, sama-sama kita terlantar gitu, sama-sama susah. Ya namanya pendaki kan nggak ada yang orang lain Kak. Kan pasti ngomong ini tim kita gitu. Udah keluarga kita, udah satu tim gitu. Apalagi di situ krunya bekerja dengan baik waktu di jalur, tidak meninggalkan peserta. Oke. Apalagi aku udah lama ya kan. Di situ krunya bekerja dengan baik gitu. Tapi kenapa di saat mogok mereka nggak ya di saat mogok nih ngomong gitu di depan gitu satu kan di dalam bis kita pada duduk nih ngomong gitu satu. Maaf ya kakak-kakak apa teteh-teteh kakak gitu kan. Ini bis kita mogok solusinya gini-gini gitu. Maksud aku ya kerja sama aja gitu. Jangan anggap kita nih orang lain. Kita udah ikut OT kamu berarti kan aku udah keluarga kamu. Aku mikirnya gitu. Tapi mereka nggak ada. Pas aku ngamuk gitu baru ada satu kru nyamperin aku ngomong. Ya ngomong gitu. Minta ya sabar dulu gini terus musyawarah 50.000 itu.
musyawarahnya ke seluruh peserta gitu. Itu pun nggak semua peserta jawab iya Kak. Cuman kita mikir ya udah biar cepat jalan kan, cepat pulang. Karena setengah enam pagi kita masih di Jawa Kak. Belum pertengahan. Tapi ini ownernya si kru ini nggak sempet telepon ownernya? Telepon katanya tuh dikabarinya jam 3. Oh karena tidur kali ya. Nggak ngerti aku. Dia bilangnya kita baru dikabarinya jam 3. Dia jelasinnya lewat grup itu, grup OT itu. Masih ada semua buktinya gitu. Pas aku baca lagi jam 3. Sedangkan kita kan dari setengah 12 malam. Iya. Gitu coba. Setengah 12 jam 3 kemana? Dan itu kalau yang saya lihat ya tidur di pinggir trotoar gitu. Ngantuk Kak, udah pada ngantuk. Yang ngeri banget gitu loh. Kalau misalkan ada sesuatu ya amit-amit ya ada yang Nyasar. remblong tiba-tiba terabas ke situ. Ih. Peserta serba salah sih Kak sebenarnya kalau kata aku ya. Tidur di dalam gerah, tidur di luar ya was-was gitu. Cuman karena udah ngantuk ya gimana? Ya. Tapi mereka nggak ngelihat, apalagi si owner. Sebenarnya kunci permasalahannya ini ada di si owner ya. Iya, ownernya. Dia yang bertanggung jawab penuh. Gitu. Harusnya gitu Kak. Apalagi ini si owner nggak ikut ya Nggak dalam kegiatan Enggak. ini. Krunya cuma 4 orang kok. 4 orang. Dan itu udah orang-orang dewasa semua. Menurut aku belum ya. Masih kelahiran 2000-an sih Kak. 2000-an. 20-an berarti ya? Iya. 21. Masih 22 tuaan gitu. aku. Oh iya. Masih Mungkin tuaan dari aku. itu ya mereka belum bisa memanage suatu Apa yang terjadi gitu ya. Grup ini belum bisa gitu dengan ngomong kata-kata dari mereka tuh artinya ngeliat kejadian kayak gitu mereka hanya bisa udah diem juga gitu. Kak, Karena nggak berani. Ada juga kru yang takut katanya ngomong sama aku takut mau negurnya gitu. Krunya ngomong gitu. Aku bilang ya sebelum ngamuk kenapa nggak ngomong? Tunggu ngamuk dulu gitu. Tapi gimana ya? Di situ aku ngamuk parah Kak. Udah lapar, ngantuk beneran. Yang lain dapat air aku enggak. Jadi kan haus ya. Ya, mestinya ya kalau menurut saya ya untuk OT atau pihak open trip di luaran sana, kalau kita mau mengadakan open trip, itu kita harus mesti sediakan budget yang tak terduga. Biasanya kan kayak gitu. Kita harusnya. ada budget wajib untuk transportasi segala macam, akomodasi, logistik, bla bla bla, yang lainnya itu udah kita siapkan. Tetapi hasil dari keuntungan ini mungkin disiapkan nih untuk kejadian-kejadian yang tak terduga ini tadi. Iya. Salah satunya mogok. Ya. Salah satunya mungkin ada peserta yang cedera gitu kan. Dan itu mesti tanggung jawab 100% tanggung jawab dari pihak OT. Dari ownernya harusnya. Iya. Dan kita misal gini, naik pesawat aja ya. Kalau kita naik pesawat telat 1 jam yang dapat makan itu berapa jam? 1 jam ya. Kalau nggak salah 2 jam apa gitu. 2 jam itu udah dapat ganti itu makan. Udah dapat refund. Udah dapat makan nasi itu biasanya. Udah ditanggung perusahaan. Udah ditanggung perusahaan. Mestinya ini juga harus dipikirkan juga nih dengan kejadian-kejadian tak terduga yang dialami saat perjalanan pulang maupun pergi. Itu kalau kayak gini kan gue harus menyediakan makan nih untuk mereka atau minum sebelum kejadian yang tak terduga ini terjadi. Iya. Akhirnya kan terjadi viral gini. Udah viral kayak gini, mencari pembelaan atau mencari ini gini mulai sibuk. Seharusnya dari awal tuh harus sudah bergerak kalau menurut saya. Iya. Gitu dari awal, dari jam 12 malam itu udah gercep gitu loh. Dari krunya juga nih harus ada tindakan. Mesti udah harus di briefing, sudah di briefing nih sama si owner kru-krunya ini. Kejadian-kejadian di lapangan aku juga maunya gitu Kak. Iya, ini yang saya salahkan memang dari pihak OT-nya sih ya. Iya, dari ownernya gitu. Jadi ya Gak ada persiapan. nggak ada persiapan juga, iya gitu deh. Akhirnya gimana nih Kak Dede? Masih kedepannya apakah masih mau sendiri atau masih mau cari OT? Mungkin pribadi ya Ci.
Pribadi dulu aja deh, Ci. Pribadi. Biasanya kita pribadi berdua. Oke. Mungkin karena kemarin kan karena aku nggak bisa ikut itu, mungkin yang ke situ gitu. Pribadi ya, Ci. Mungkin kalau mau OT mungkin kita cari yang agak ya pilih juga gitu. Tapi not dari video viral itu ya, Kak. Ternyata kejadian bis mogok ini bukan pertama kali. Banyak banget di komentar dari trip yang Rinjani, Kerinci, Dempo gitu kan. Banyak yang bilang bis mogok itu udah andalan banget buat OT ini. Aku juga banyak banget DM, Kak, banyak banget DM aku sampai ngirimin video mereka. Mereka tuh punya bukti. Aku punya cerita nih. Oke. Dari yang Kerinci DM aku. Aku nggak berani speak up aja kayak Mbak. Kalau aku berani speak up kayak Mbak, mungkin aku punya mental yang lebih gitu kan. Aku bilang kenapa Kak? Aku bilang gitu. Aku kemarin pakai OT itu Kak, waktu ke Kerinci, dia bilangnya gitu. Berapa kali mogok dan hampir 15 ke bengkel. Kurang lebih 15 ya. Mungkin aku totalnya nggak berapa namanya. Aku dapat cerita kayak gitu karena setelah video viral itu dapat cerita dari kakak itu. Ada yang nge-DM, terus aku screenshotin aja buat bukti ya. Kalau misalnya ya namanya kita harus punya bukti ya kan. Aku screenshotin, terus dia kirim. Ada juga yang dari Gunung Dempo kirim video dia terlantar juga gitu. Berarti kan aku bukan pertama kali ikut OT ini dan mengalami kendala hal yang itu gitu loh. Berarti kan mogok ini bukan hal yang pertama kali gitu. Bisa jadi dibilang langganan buat mereka ya kan. Mencari kendaraannya nggak mau yang bagus ya. Ada juga yang bilang naikin aja harganya buat soalnya kan 360.000 per pack itu kan nggak termasuk makan. Jadi buat memanage ongkos aja gitu. Apa dia 500.000 nggak include makan juga kan kita nggak apa-apa. Yang penting nggak ada kendala gitu. Gitu. Mana Kak? Ya. Berarti ini semua peserta ikut trip ini tanpa include makan? Nggak include makan nggak ada. Pokoknya itu 360 itu cuman transport aja. Transport, gue porter gitu-gitu ya, terus P3K itu aja sih Kak, sama si Maxi gitu. Surat sehat bayar sendiri 20.000 lagi truk. Jadi di luar 360 itu totalnya 400. Banyak banget kan komenan di IG tuh banyak banget sampai aku mau balesnya gimana. aku balesin sih Kak, aku balesin tapi nggak semuanya aku balesin. Ya ada yang ngomong gitu, ini lagi gitu. Berarti kan bukan pertama kali. Pas di rest area pun ada aku ngomong ke salah satu kru, ini yang Rinjani gagal, nggak mau jawab. Pas aku ngomong ini yang gagal, gitu. Karena ada aku mungkin lebih lembut kali ya. Jadi mereka kayak nggak mau jawab pas aku ngomong ini yang gagal, aku bilang gitu. Oh mungkin si Eci-nya mungkin lembut. Ini yang gagal. Itu kali ya. Iya mungkin dia lembut. Jadi enggak. Namanya kakak adik kan karakternya beda-beda Kak. Ya mungkin dia tipikal yang lembut, aku yang begini ya. Ya Sumatera banget aku. Mungkin ya. Adik aku itu Kak lembut banget. Iya, tapi kita sudah beberapa kali ya mengangkat kasus tentang trip ya, tentang permasalahan trip di dalamnya ini. Banyak sekali. Ini udah yang keberapa ya? Keempat ya kalau nggak salah. Ini kejadian yang keempat atau kelima ya, lupa saya. Jadi masing-masing semua yang saya tahu nih ya, yang ownernya ini nggak mau ini loh speak up. Maksudnya nggak mau sekedar minta maaf gitu. Apa salahnya gitu dengan kita minta maaf dan kedepannya nggak bakal terulang lagi atau gimana buat antisipasinya, itu nggak ada. Sama bahkan aku juga nggak ada. Saya sudah mengundang juga ya untuk yang OT yang sebelum ini ya. Sebelum ini kan ada kejadian lagi itu yang pesertanya dari BM ya, nama tripnya. Nah di situ saya udah ngundang juga ownernya ini untuk bicara di podcast. Jadi gini Kak, saya itu nggak mau hanya mendengar dari satu sisi aja nih. Misalkan dari Kak Dede nih seperti ini,
dengan emosinya yang menggebu-gebu gitu. Oke, saya dengarkan, saya tampung ceritanya gitu. Tapi di sisi lain saya juga mau mengundang dari pihak yang Owner OT-nya. ya owner OT-nya ini nih. Apakah mau untuk speak up atau untuk mengklarifikasi permasalahan ini di podcast Jejak Backpacker? Kalau kata aku Gitu. sih owner plus kru kali kayak. Kalau misalnya owner aja karena kan dia nggak di lapangan. Oke. Cuman hanya mendengar dari via media aja nih kayak telepon, WA, chat apa gimana. Kalau kru kan di situ bekerja juga. Oke. Bener nggak? Kalau kita cuman hanya mendengar dari orang yang dimana tahu, kan kita juga nggak tahu. Iya, betul. Mm-mm. Ya, maksud saya pokoknya dari entah itu kru, tim yang bertanggung jawab dengan trip ini saya undang untuk ngobrol bareng saya di studio Jejak Backpacker. Tahu nama ininya ownernya? Tahu? Siapa? Boleh. Boleh, nggak apa-apa. Pepeng. Oh, Pepeng, ya. Aku tahu dari kru sih. Aku tahu dari kru namanya itu. Oke. Ya, Mas Pepeng ya. Kita kita undang Mas Pepeng untuk ngobrol-ngobrol bareng, kita sharing bareng di studio Jejak Backpacker gitu. Jangan klarifikasi gitu seperti apa permasalahannya. Karena saya jujur ya Mas Pepeng ya, saya nggak mau hanya mendengarkan dari satu mulut saja. Saya mau ya dua-duanya nih. Mungkin memang nggak bisa saya hadirkan bareng-bareng ya. Saya amprokin bareng-bareng nanti bisa jungkut-jungkut terus dijambak ya sama dia gitu kan. Enggak. Jadi di sini mungkin setelah Enggak, paling ini aku bawa trekking pole Kak. jadi mungkin setelah ini, setelah Kak Dede dan Kak Eci hadir di studio Jejak Backpacker, next Kak atau Mas Pepeng saya undang gitu. Ya mudah-mudahan ya. Kabarin Dede ya. Ya kabarin. Wah kabarin Dede. Ntar dateng loh kamu kan. Enggak apa Komplek jadi gua rame. paling cuma trekking pole doang Kak. Enggak golok. Iya karena ini saya juga nggak mau ya ini mata pencarian dia. Iya. Mungkin ya mata pencarian si Mas Pepeng dia tergantung di sini gitu. Jadi kalau memang ini menurut Mas Pepeng hanya miskomunikasi atau kesalahpahaman, silahkan pintu studio Jejak Backpacker terbuka untuk berbagi cerita. Gitu. Mantap. Kak Dede ya. Oke, Kak Dede dari sini Kak Dede ada yang perlu disampaikan lagi nggak nih? Aku ada ngomong satu sih, boleh nggak sih Kak? Boleh, boleh banget. Aku cuma mau ngucapin Minum juga boleh. Dari tadi kayaknya aus, belum minum-minum. Udah. Aku cuma mau ngucapin aja sama krunya yang udah sabar ngadepin aku di jalur, di summit, terus juga ya mau terima kasihnya ke situ gitu. Terima kasihnya ke sana gitu. Kalian tuh udah bekerja yang baik waktu di jalur gitu. Cuman kurang komunikasi aja di pas saat ada kendala. Gitu aja. Aku cuma mau bilang itu aja sih gitu. Terus sama aku mau pesen sih, kan kita nggak bisa nge-blacklist OT itu karena aku bukan siapa-siapa ya. Aku jadi cuman pendaki yang hanya mau jadi tetap pendaki penikmat alam lah gitu kan. Aku nggak mau nyemari nama OT ini, nggak mau gitu. Kalau seandainya kalian mau buka, tolong dievaluasi lagi gitu loh. Karena apa? Kepercayaan peserta itu nomor 1 gitu. Betul. Kalau udah pesertanya, aku pun kalau saat itu nggak ada kendala apapun terus kita pulang nggak ada apa-apa, aku pasti bakalan pakai itu lagi gitu. Jadi ya kepercayaan peserta itu nomor 1. Kalau misalnya nanti ke depannya gitu mungkin nggak apa-apa harga mahal apa gimana nggak apa-apa gitu kan. Yang penting kalian tetap berjalan dan nama kalian juga baik-baik aja gitu. Aku sih maunya kayak gitu daripada kayak gini. Gimana ya? Mungkin banyak di sebelum tripnya sebelum aku nggak bisa speak up. Mungkin ya yang aku bilang tadi nggak semua orang yang punya mental lebih gitu. Aku sih pribadi mental juga nggak lebih gitu, cuman aku menggebu-gebu aja saat itu gitu. Yang penting sekarang aku speak up apa yang terjadi di saat itu aja gitu kan. Kalau misalnya mau tetap terus jalan ya aku pengennya gitu Kak, dievaluasi aja biar nggak ada korban lagi ke depannya gitu. Ya gitu aja. Oke, terakhir sarannya nih buat teman-teman yang mau nyari trip, cari yang seperti apa sih? Mungkin ada ide atau ada saran? Kalau teman-teman sih gimana ya? Pertama kita pikir dari segi harga. Pertama dari segi harga,
kedua dari kepercayaan tripnya gimana, pengikutnya udah berapa gitu kan. Terus ada kendala apa sebelumnya, ada masalah apa gitu. Paling itu aja sih. Oke. Jangan, kalau pesen aku sama adik aku sama sih, jangan mudah tergiur gitu. Iya. Aku juga kan tidak mengharapkan fasilitas mewah, tapi setidaknya di saat ada kendala ada gitu. Iya. Jangan tergiur harga Harga murah. murah. Gitu. Makanya saya kalau ikutan trip itu pengennya yang all in. Karena kan saya sudah berumur ya. Jadi kalau dulu iya kita carrier tinggi-tinggi tuh sampai 75 liter Bawa gitu. kulkas ya? Iya, bawa kulkas tinggi. Zaman-zaman masih muda itu ya kayak gitu. Semua dibawa, peralatan dapur rumah itu dibawa semua, dari ulek-ulekan, Oh, cobek. cobek itu ya cobek ya. Nah, terus yang buat ngiris-ngiris itu apa nampak Talenan. Talenan kita bawa semua. Itu makanya sekarang Mau ngalahin Boyem kayaknya nih. tapi emang iya kayak gitu dulu tuh ya tahun-tahun berapa ya lupa, pokoknya kayak gitu setiap kali naik gunung. Setiap naik gunung kayak gitu. Sekarang ini udah 3 tahun 4 tahun belakangan saya udah males, karena kan sekarang udah banyak trip-trip yang menggelar tripnya tuh dengan harga yang bervariatif Iya. gitu. Saya bilang oh ini include ini, saya coba deh pengen yang eksklusif misalkan. Yang bawa badan aja ya? Yang mau kondo. Iya yang bawa badan aja gitu, sama bawa pakaian pribadi dong gitu. Aku kemarin dari pos 2 sampai pos 3 dibawain carrier Kak. Aku sampai peserta dari situ itu ada yang ngomong tuh aku diratuin. Serius. Karena ditungguin banget, karena lelet 10 langkah berhenti gitu, 10 langkah berhenti. Yang namanya badan gemuk gimana sih Kak? Carriernya depan belakang. Iya mungkin waktu itu makanya diratuin itu mungkin aura atau khodamnya itu keluar kali ya. Iya. Kodamnya udah keluar semua. Iya. Jadi ada aura-auranya Iya, tuh ada udah- peserta ngomong gitu, Kak, satu aura peserta. keratuannya itu terlihat memancar. Sampai gitu. katanya di base camp pas turun ada yang kesel sama aku. Gara-gara nih pasti nungguin kakaknya si ini nih, yang kakak adek itu. Ada yang ngomong gitu Kak. Aku cuman diem aja, tapi mau gimana? Posisinya aku lelet. Tim siput. Oke, Kak Dede, terima kasih buat waktunya. Oke, ya, teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Kak Dede, Kakak. Iya. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Ale Jejak Backpacker dan channel YouTube Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan unik, teman-teman bisa mengirimkan ceritanya melalui nomor WhatsApp di 0858 Curhat dulu tuh ke nomor yang saya sebutkan tadi ya. Baru nanti kita panggil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Dede. Bukan Kak Eci. Jadi saya mau lupa lagi. Terima kasih buat curhatannya nih ya. Ini segmennya tadi lupa ya, cuble ya. Curhat dong Mbak Ale dan sampai jumpa.